Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh menerima kasih dan rahmat-Mu yang baru. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Tuhan, kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, haleluya, kami bersyukur, haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sembahan kami, Engkau pujian kami. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu, terpuji namamu. Haleluya, Yesus, Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Kami memujimu, kami menyembahmu, kami memujamu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan, jumpa kembali dalam persekutuan Gereja Allah Baik lewat channel GAB TV. Dan di kesempatan pagi hari ini, khususnya kalau kita mengingat atau kita mau berbicara, bulan Februari biasanya identik dengan apa? Ya betul, bulan kasih sayang. Khususnya nih bagi anak-anak muda nih, bulan Februari adalah bulan yang ditunggu-tunggu. Bulan di mana kita bisa mengekspresikan kasih kita, baik kepada sesama, kepada orang tua, kepada sahabat, kepada kekasih kita. Bahkan kita bisa mengekspresikan
kasih yang luar biasa, yaitu kasih Kristus di dalam hidup kita. Nah, bertepatan dengan hari kasih sayang, kita saling mengasihi, kita saling menyayangi. Tema khotbah pagi hari ini adalah saling mengasihi. Mari kita membuka di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, mengasihi itu bukan pilihan dalam hidup kita. Tetapi mengasihi adalah perintah Tuhan. Artinya apa saudara? Kalau pilihan itu bisa kita lakukan, bisa nggak kita lakukan. Benar nggak sih? Ya, saudara disuruh milih A atau B. Saudara lebih senang A, saudara akan pilih A. Apa yang saudara mau, apa yang saudara ingin. Tetapi mengasihi, sekali lagi saya mau katakan, bukan pilihan. Tetapi mengasihi adalah apa? Perintah dari Tuhan untuk setiap kita yang sedang menyaksikan program ini. Saudara, berbicara tentang perintah saudara, mau tidak mau harus kita lakukan. Karena ini perintah, ini hukum Allah saudara. Berani kita melawan perintah Allah, tentu kita akan menerima konsekuensinya. Berani kita menentang hukum Allah, kita pasti akan menerima akibatnya saudara. Jadi berbicara tentang perintah saudara, tidak ada kata pilihan, kecuali kita melakukan. Lalu apa yang Tuhan perintahkan? Yaitu apa saudara? Saling mengasihi. Mengasihi itu enggak mudah saudara. Mengasihi itu boleh dikatakan enggak sesimpel kita mengucapkan aku mengasihi engkau. Enggak berhenti di situ saudara. Tetapi mengasihi itu membutuhkan sesuatu yang dari dalam hidup kita. Kesungguhan kita, keseriusan kita, ketaatan kita untuk kita mengasihi. Hari ini Tuhan Yesus katakan apa? Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu kamu saling mengasihi. Hari ini saudara, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita saling mengasihi seperti Kristus mengasihi Bapa. Demikian juga kita mengasihi setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mengasihi setiap orang siapapun itu saudara. Entah itu orang-orang yang membuat hati kita bahagia, orang-orang yang membuat kita bersuka cita, atau bahkan orang-orang yang mungkin sudah menyakiti kita, orang-orang yang mungkin sudah mengecewakan kita. Yesus katakan, hendaklah kita saling mengasihi. Saudara, kenapa saudara kita harus saling mengasihi? Ini yang akan kita pelajari di kesempatan pagi hari ini. Mengapa Tuhan Yesus memberikan perintah? Kita harus saling mengasihi. Kenapa saudara? Ada maksud Tuhan dalam hidup kita saudara. Gak hanya sekedar ini perintah dan tidak ada tujuan. No. Perintah Tuhan mempunyai tujuan dalam hidup kita. Lalu apakah tujuan Tuhan memerintahkan kepada setiap kita, saudara dan saya, untuk kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara boleh membuka di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-35. Yohanes pasal 13 ayat 35 dikatakan demikian. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah apa saudara? Murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saya ulang saudara. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita saling mengasihi. Tujuannya pertama saudara, identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Identitas kita sebagai murid-murid Tuhan. Identitasnya apa saudara? Saling mengasihi. Saudara, kalau kita berbicara tentang murid ya, saudara coba kita flashback ke beberapa tahun yang lalu. Atau mungkin hari ini kalian ada yang sedang sekolah. Setiap murid itu punya seragam identitas, benar nggak sih? Setiap murid punya seragam identitas. Tujuannya apa? Untuk menentukan, oh dia sekolah di sekolah A. Oh ini sekolah di sekolah B. Oh ini sekolah di sekolah C. Supaya apa? Jelas saudara.
Demikian juga kalau identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, identitas kita sebagai orang-orang percaya, harus apa saudara? Saling mengasihi, miliki kasih saudara. Anak Tuhan gak boleh ada yang namanya kebencian, dendam, sakit hati dan macam-macam sebagainya. Tetapi anak Tuhan identitasnya adalah apa? Mengasihi. Hari ini saudara, kalau engkau ingin dilihat identitasmu jelas, dunia bisa lihat keberadaanmu. Dunia bisa lihat engkau anak Tuhan. Simple saudara, saling mengasihi. Kasihi satu dengan yang lain. Mungkin saudara akan berkata, Tuhan ini berat. Ingat saudara, mengasihi ini bukan pilihan loh saudara. Oh kalau aku bisa ya aku mengasihi, kalau enggak. Ngapain aku harus mengasihi dia? Dia itu jengkelkan sekali. Ngapain aku harus mengasihi dia? Dia itu sudah nyakitin aku. Ngapain aku harus mengasihi dia? Dia itu sudah merugikan aku. Enggak saudara. Mengasihi bukan pilihan. Tetapi mengasihi adalah perintah. Siapapun orang-orang yang ada di sekeliling kita, perlu kita kasihi. Supaya apa? Identitas kita ini loh jelas. Gak ada ceritanya anak Tuhan itu sakit hati. No. Kalau yang masih suka sakit hati, kalau yang masih suka dendam, masih simpan kepahitan, identitasmu gak jelas. Identitas kita ini abu-abu saudara. Gak ada bedanya mana yang anak Tuhan, mana yang bukan. Karena kenapa saudara? Dengan kita mengasihi, maka identitas kita ini jelas, kita ini murid-muridnya Tuhan. Dikatakan kalau kita mengasihi, kita ini murid-muridnya Tuhan. Muridnya Tuhan, gak boleh saling membenci satu dengan yang lain. Yuk saling mengasihi, saling menyayangi. Ya, hari ini kita belajar di bulan kasih sayang ini saudara. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalaupun ada orang-orang yang sudah menyakiti engkau, lepaskan pengampunan. Kembalilah untuk mengasihi dia. Kalau mungkin kau hari-hari ini sedang kecewa, tidak tahu engkau kecewa dengan suami atau istri atau anak-anak atau pimpinan atau bahkan hamba-hamba Tuhan, lepaskan pengampunan saudara. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang kedua saudara, selain mengasihi itu sebagai identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, mengasihi itu berarti bukti bahwa kita mengenal Allah. Saling mengasihi berarti bukti bahwa kita mengenal Allah. Saudara boleh buka di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan demikian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kodratnya Allah adalah kasih. Identitasnya Allah adalah kasih. Kalau kita saling mengasihi, maka identitas Allah itu ada dalam hidup kita. Maka orang akan mengenali kita siapakah kita. Kita adalah anak-anak Allah. Dan kalau ada kasih dalam hidup kita, berarti kita mengenal Allah. Sebab Allah yang kita sembah, dia Allah yang penuh kasih. Bahkan dikatakan dia adalah kasih. Kasih itu adalah Allah sendiri saudara. Berarti kalau ada kasih dalam hidupmu, ada Allah dalam hidupmu. Engkau mengenal Allah. Tapi kalau tidak ada kasih dalam hidup kita, maka tidak akan ada Allah dalam hidup kita. Itu berarti kita tidak mengenal Allah. Simple saudara. Hari ini, ayo saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya tentunya, selain kita mengasihi satu dengan yang lain, terlebih dahulu kita mengasihi Allah. Sehingga kita mengenal Allah. Setelah kita mengasihi Allah, Tuhan Yesus katakan, hendaklah engkau saling mengasihi. Hari-hari ini banyak orang kehilangan kasih saudara. Baik itu di tengah-tengah keluarga, anak kehilangan kasih orang tua. Orang tua kehilangan kasih dari anak dan istrinya, dan begitu sebaliknya. Di tengah-tengah dunia pekerjaan, ada banyak orang yang membutuhkan kasih. Mungkin engkau hari-hari ini sedang sendiri. Ingat, lepaskan dulu kasihmu bagi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Maka identitasmu akan jelas. Dan engkau berarti mengenal Allah. Engkau tahu siapa Tuhanmu.
Sebab Tuhan yang kita sembah itu Dia Allah yang penuh kasih, saudara. Dia Tuhan Allah yang mengasihi, mengampuni. Seberapa jahatnya manusia, Dia tetap mengasihi, mengampuni kita. Hari ini Tuhan mau katakan, mari saling mengasihi. Dunia sedang butuh kasih. Artinya apa? Dunia butuh kita. Yang identitasnya jelas, kita sebagai anak-anak Allah. Kita sebagai murid-muridnya Tuhan. Kita sebagai orang-orang percayanya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bukan satu kebetulan kalau pagi hari ini kita berbicara tentang saling mengasihi. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini engkau memiliki pergumulan. Engkau gak bisa mengasihi, engkau gak bisa mengampuni. Tetapi firman Allah katakan dengan jelas, hendaklah engkau saling mengasihi. Dan ini adalah perintah bagi setiap kita yang sedang mendengarkan program ini. Saya akan tutup dalam satu statement, dikatakan demikian. Mari kita saling mengasihi. Sebab Allah adalah kasih. Supaya lewat hidup kita, nama Tuhan Allah dipermuliakan. Jangan ada dendam, jangan ada sakit hati. Pancarkan kasih Kristus dalam hidup kita. Ini tugas kita Bapak Ibu Saudara. Ini tugas kita. Mengalir, memancar kasih dalam hidup kita. Dan nama Tuhan Allah dipermuliakan lewat keberadaan kita. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah usaha pekerjaan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, dimanapun kita berada, kita selalu memancarkan kasih. Amin. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Maka biarlah kami menyalurkan kasih itu kepada setiap orang-orang yang kami jumpai. Kepada setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Sehingga mereka juga boleh merasakan kehadiran-Mu lewat keberadaan kami. Tuhan, kalaupun ada di antara kami yang pagi hari ini, kami mendengar program ini, kami ada permasalahan, kami mempunyai pergumulan, kami tidak bisa mengampuni, kami tidak bisa memberikan kasih. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap kami, Engkau memulihkan keberadaan kami, dan kami lepaskan roh pengampunan untuk kami boleh saling mengasihi. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, usaha pekerjaan mereka Engkau buat berhasil, rumah tangga mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Allah yang baik. Studi pelajaran mereka pun Tuhan Allah yang memberkati. Terima kasih, kami menyerahkan sepanjang hari ini aktivitas kami, kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.